Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita masuk pada majelis kedua dari mengkhatamkan kitab Waraqat fi Ushul Fiqh yang disusun oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wal fiqhu akhassu minal ilmi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi wal jahlu tasawwuru asy-syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Wal fiqhu selanjutnya adalah fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang asal, ya, usul. Jadi kan ada usul, ada fikih. Sekarang kita masuk ke fikihnya. Bagian yang kedua itu adalah fikih. Apa itu fikih? Akhassu minal ilmi. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Artinya kalau ilmu bersifat lebih umum, nah kalau fikih itu dia lebih khusus. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Kalau ilmu dia ma'rifatul maklum, mengenal atau mengetahui sesuatu yang diketahui itu ala bahwa bihi, atas apa-apa yang dia dengannya. Artinya mengetahui sesuatu itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita misalnya mengetahui bahwasanya kita melihat tentang sesuatu bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir, dan itu memang sesuai karena setelah kita lihat manusia memang memiliki kemampuan untuk berpikir, dan proses ini pengetahuan ini diketahui disebut dengan ilmu. Mengetahui sesuatu yang diketahui itu sesuai dia. Itu sesuai, ya. Nah, lawan daripada ilmu adalah wal jahlu, bodoh. Apa itu bodoh? Tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Tasawwur menggambarkan sesuatu atau mendapati sesuatu itu ala khilafi, atas menyelisihi ma huwa bihi, apa-apa yang dia dengannya. Kalau ilmu mengetahui sesuatu itu sesuai. Kita mengetahui sesuatu yang kita ketahui itu pas. Misalnya seperti kita katakan, ini adalah meja, ini adalah buku. Ketika pengetahuan kita tentang buku itu pas. Lembar kumpulan kertas yang bertulis-tulis ini kita katakan buku, dan itu memang sesuai. Yang namanya buku itu adalah kumpulan-kumpulan kertas yang di dalamnya berisi tulisan-tulisan yang memuat tentang informasi tentang ilmu atau yang semisal dengan itu. Itu sesuai. Namun ketika dikatakan buku, namun yang diberikan gambarannya ternyata bukan buku. Jadi ketika dia mengetahui, misalnya dikatakan ini adalah buku, ternyata ini adalah meja. Ini mengetahui sesuatu, namun menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kita katakan bahwasanya meja itu terbuat dari kertas, kemudian ada tulisan-tulisannya dijilid rapi. Ini namanya meja. Ini menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai pada sebenarnya. Ini namanya al-jahlu, kebodohan. Nah, ilmu itu wal ilmu daruriyu malam yaqa an nadharin wastidlalin. Dan ilmu daruri ada nanti namanya ilmu daruri, ya. Ada juga nanti ilmu muktasab. Nah, apa itu ilmu daruri? Ilmu daruri itu malam yaqa an nadharin wastidlalin. Apa-apa yang tidak yaqa, jatuh, atau yang tidak terjadi dari nazar, dari nalar, wastidlalin, dan dari istidlal, mencari dalil. Ilmu daruri, ilmu yang bersifat seketika itu didapati tidak melalui nalar dan pencarian dalil. Seperti apa? Kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasi al khamsi. Seperti ilmu yang terjadi dengan salah satu daripada indera yang 5. Panca indera yang 5, kalau kita mengetahui sesuatu dengan berdasarkan 5 indera ini, maka itu namanya ilmu daruri. Karena kita mengetahuinya tidak melalui proses nalar, tidak melalui proses berpikir. Nazarnya tidak ada nalar di sana, tidak ada berpikir, dan tidak ada mencari dalil. Ya, tidak ada. Ilmu yang didapati melalui panca indera yang 5 ini adalah ilmu daruri, ilmu yang seketika. Apa itu indera yang 5? Wahya sam'u wal basaru wal lamsu wasyummu wadzauqu. Indra yang 5 itu adalah as-sam'u, pendengaran, apa yang kita dengar.
itu tidak lagi kita butuh berpikir. Begitu juga wal basaru, ketika kita lihat sesuatu, perlukah kita berpikir tentang itu? Tidak. Ketika kita lihat, oh ini buku, ini meja, tidak lagi butuh berpikir ya. Kemudian begitu juga wal lamsu, sesuatu yang diraba. Artinya ketika kita meraba, memegang, oh begini ini kain, tidak lagi butuh berpikir. Begitu juga wasyumu, melalui penciuman, ketika kita mencium bau, ini bau bawang, ini bau pisang ya. Waduk, dan begitu juga melalui rasa ya, melalui rasa lidah. Asin ini garam, ini cabai, itu tidak perlu berpikir. Nah, maka itu nama ilmu yang tidak diketahui melalui indrawi, itu namanya ilmu daruri, karena tidak ada proses nalar di sana, tidak ada proses berpikir sistematis pada di sana, maka namanya ilmu daruri, cukup dikenal melalui indrawi saja. Wa ammal ilmu muktasabu bahwa al mauqufu ala nadhari wal istidlali. Wa ammal ilmu muktasabu, ilmu yang kedua namanya ilmu muktasab, ilmu yang diusahakan. Apa dia? Bahwa al mauqufu ala nadhari wal istidlali, dan dia adalah ilmu yang mauquf, yang terjadinya ilmu itu tergantung ilmu itu, yang terjadi ilmu itu ala nadhari wal istidlali, atas nalar, nazar, berpikir, dan istidlal, mencari dalil. Jadi ilmu muktasab itu ilmu yang didapati harus melalui proses berpikir yang panjang. Berbeda kalau ilmu daruri cukup melalui indrawi, dipegang ini panas, sudah selesai. Ketika didapati melalui indra, maka dia daruri. Namun kalau melalui proses berpikir yang panjang, harus ada pembuktian, itu namanya ilmu muktasab, ilmu yang diusahakan. Wan nadharu wal fikru fi halil mandhuri fihi. Apa itu nazar? Apa itu nalar? Nalar itu adalah al fikru, berpikir, fi halil mandhuri fihi, pada keadaan yang dipikirkan padanya. Artinya ketika kita memikirkan sesuatu, kita ingin mengetahui sesuatu, maka ada proses berpikir di sana. Nah, nalar itulah memikirkan keadaan sesuatu, objek yang kita pikirkan. Ketika kita ingin mengetahui misalnya tentang kondisi tentang keadaan bulan, maka pada saat itu kita butuh berpikir. Ketika kita berpikir panjang, nalar di sana adalah memikirkan tentang bulan, itu namanya nalar atau nazar ya. Kemudian wal istidlalu, berikutnya adalah istidlal. Apa itu istidlal? Talabud dalili. Istidlal itu adalah talabud dalil, menuntut dalil atau mencari dalil. Kalau nalar memikirkan, kalau istidlal kita mencari dalil. Apa itu dalil? Wad dalilu wal mursyidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi. Wad dalilu, dan dalil itu adalah al mursyid, petunjuk, ilal matlubi, kepada yang dituntut, li'annahu alamatun alaihi, karena dia adalah alamat, tanda atasnya. Artinya ketika ilmu muktasab itu, ilmu itu kita dapati melalui melalui nalar. Kita berpikir panjang tentang apa yang objek kajian kita. Kemudian kita mencari dalil. Yang dalil itu adalah petunjuk. Pembuktian itu tanda-tandanya, itu kita mencari tanda-tandanya, kita mencari pembuktian. Itu namanya istidlal. Kita mencari dalil, kita mencari bukti-bukti yang menguatkan nalar kita, sehingga ilmu yang kita dapati melalui penalaran, proses berpikir, kemudian melalui pembuktian, itu namanya ilmu muktasab. Berikutnya apa lagi? Wal dhannu tajwizu amrayni ahadihima adharu minal akhari. Berikutnya ada zon. Zon itu apa? Dugaan ya, dugaan. Namun ada tidak namanya zon, ada namanya syak. Nah, kalau apa beda zon dan syak itu? Kalau zon itu tajwizu amrayni ahadihima adharu minal akhari. Tajwiz membolehkan, amrayni antara dua perkara, ahadihima salah satunya, adharu lebih jelas minal akhari daripada yang lain. Artinya kalau zon itu misalnya ada dua hal. Yang dalam dua hal ini kedua-duanya boleh. Artinya A bisa, B bisa. Namun ada kecenderungan kepada salah satu, itu namanya zon. Ketika kita ingin menyatakan, misalnya kita anggap batal atau tidak, batal atau tidak, sah atau tidak. Namun kalau namanya zon, ada
kecenderungan untuk menyatakan salah satunya, karena kita terbayang nanti ada ininya, ada petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan kita ke sana. Itu namanya zon. Ada petunjuk, ada sedikit petunjuk. Memang dua-duanya boleh, bisa batal bisa tidak, karena tidak ada kepastian. Namun ada kecenderungan. Mungkin kita memiliki sedikit kecenderungan, memiliki sedikit petunjuk mengarah kepada salah satunya, mengarah kepada batal misalnya. Ini namanya zon. Wasyakku berikutnya adalah syak. Apa itu syak? Tajwizu amroini la maziyata li ahadihima alal akhari. Berikutnya adalah syak. Syak itu ragu-ragu. Tajwizu amroini, tajwiz membolehkan dua perkara, dua hal. La maziyata, tidak ada kelebihan, li ahadihima, bagi salah satu keduanya, alal akhari, atas yang lain. Jadi kalau syak itu ada dua hal, yang kedua-duanya tidak ada yang cenderung kita di sana. Artinya kedua-duanya memang sama-sama kita tidak mengetahui tahu yang mana. Artinya betul-betul bimbang. A atau B sama-sama tidak ada penguat. Jadi memang betul-betul bimbang antara dua ini. Beda kalau zon. Kalau zon itu ada kecenderungan kepada salah satu. Kalau salah satunya cenderung, namanya zon, karena kita memiliki sedikit petunjuk. Tapi kalau syak, tidak ada kejelasan sama sekali antara dua perkara ini. Itu namanya syak. Kemudian tadi usul, sebelumnya usul, kemudian tadi kita mulai dengan fikih. Sekarang kita gabungkan. Wa usulul fikhi turukuhu ala sabilil ijmali. Wa kaifiyatul istidlali biha. Wa usulul fikh, dan ketika digabungkan jadilah dia usul fikh. Apa itu usul fikh? Turukuhu, jalan dalam bentuk jamak. Artinya ada beberapa jalan atau ada beberapa cara, ala sabil ijmali, atas jalan secara umum. Artinya ada beberapa cara yang cara-cara fikih itu secara umum ya, masih secara umum, ijmal ya, masih secara global. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan kaifiyah, tata cara istidlal, mencari dalil. Jadi kalau usul fikih itu tadi ya, adanya beberapa metode-metode yang secara umum, dan sekaligus bagaimana cara mencari dalil. Itu namanya usul fikih. Jadi kajian usul fikih itu kita membahas bagaimana cara fikih, bagaimana cara kita mendapatkan fikih secara umum, dan bagaimana cara kita mengambil dalilnya. Itulah adalah usul fikih ya. Wa abwabu usul fikhi aqsamul kalami wal amru wal nahyu wal ammu wal khassu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wal af'alu wal nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadaru wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidina. Wa abwabu usul fiqh, dan bab usul fiqh. Apa saja yang dikaji dalam usul fiqh itu? Yang dikaji dalam usul fiqh itu pertama aqsamul kalam, pembagian kalam. Dan ini insyaallah pada pembahasan kita selanjutnya, bab usul fiqh ini akan kita kaji secara khusus. Ini pengantar dulu ya. Kita sebutkan secara umum, nanti akan dibahas secara satu persatu. Yang kita kaji nanti ada aqsamul kalam, pembagian kalam. Nanti kita juga membahas wal amru, ada namanya amar ya. Wan nahyu, ada namanya nahi. Kalau amar itu perintah, kalau nahi itu secara sederhana dulu kita ini kan larangan. Ada juga umum, ada juga nanti khos, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kita bahas juga mungkin nanti ya. Kemudian wal mujmalu, wal mubayyanu, wal zahiru. Begitu juga wal af'al. Af'al di sini maksudnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga nanti kita akan membahas juga nanti tentang nasih dan mansuh. Ya, ada ayat atau ada hadis yang menghapus, dan ada ayat atau hadis yang dihapus hukumnya. Kita juga nanti membahas tentang wal ijma'u, tentang ijma', wal akhbaru juga tentang khobar, wal qiyasu juga tentang qiyas, wal hadaru tentang hadar atau larangan, atau sesuatu yang tertegah ya. Wal ibahatu tentang ibahah, kebolehan. Wa tartibul adillati, kita juga membahas tentang tertib dalil.
Kemudian kita juga akan membahas tentang wasifatul mufti wal mustafti, sifat mufti dan orang yang meminta fatwa. Dan nanti kita akan tutup pembahasan ini dengan ahkamul mujtahidina, tentang hukum-hukum mujtahid. Itulah kajian dalam usul fiqh yang insya Allah itu akan kita bahas melalui penghotaman kitab ini, dan insya Allah nanti dimulai dengan aqsamul kalam dan akan ditutup tentang ahkamul mujtahidin. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas amma aqsamul kalam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.